digosipin orang dong. Senyumin aja. Senyum. Dia kayak cuma break semingguan gitu karena mau ada syuting lagi. Pas seminggu itu dia sakit yang 2015 dan itu memang aku lagi hamil 3 bulan. Hari pembalasan tiba. Assalamualaikum, selamat hari Sabtu seru. Seru banget di studio hari ini, ada banyak sekali penontonnya ya. Saya Kak Ros, juga semakin semangat dong menemani Anda di acara Rumping. Ditemani Daniel tentunya ya. Dan ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Ke pojokan dulu yuk, Sabtu-Sabtu ini kita akan melihat apa sih yang lagi menjadi sorotan ramai, menjadi perbincangan menuai banyak komentar pro dan kontra. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sih ya ramenya ya. Cuman kita baru angkat sekarang karena baru kemarin dia klarifikasi. Terkait berita ini loh, Selin kemarin terseret kasus kayaknya karena disebut namanya begitu ya dalam sebuah kasus apa sih, kasus apa, suap ya. Kasus suap ya, kasus korupsi gitu kan, gitulah gitu ya, dugaannya diduga gitu, pokoknya dia disebut dia ini menerima aliran dana gitu ya, karena dia apalah ada hubungannya sama apa yang dipanggil sebagai papa. Makanya terus kolom komentarnya Selin sering dibanjiri kata papa gitu. Gitulah. Jadi ada dugaan-dugaan Selin ternyata ya gitu ya kan. Akhirnya setelah agak beberapa hari kemudian akhirnya Selin posting bahwa dia itu memang benar dianggap anak, bukan anak-anakan gitu ya gitu. Jadi ini dia aku bacain ininya ya, klarifikasinya. Aku dan Indung tanda kutip mama Suruning Bahar Burhanuddin istri Bapak JA lagi bacain komen netizen yang kemakan pengalihan isu gosip tentang ayah tanda kutip papa tuh bikin geli tahu. Ini keluarga aku dan emang seromantis itu aku sama Indung ayah tanda kutip papa. Video di slide terakhir cuang sih ada bunga dan keke anak-anak kandung papa dan mama. Ada orang pinter masih aja kemakan pengalihan isu hari gini. Udahlah kalau emang aku dikasih 500, ini maksudnya 500 juta ya. Pasti kalian aku pinjemin 100 katanya. Masih juga bercanda. Ya ini yang aduh aku sebutnya gimana sih, aku bingung ya jadinya ya. Pokoknya gitulah kasus ini dugaan, masih dugaan ya kan. Nah ini istrinya si papa. Tapi sebenarnya kalian manggilnya papa atau ayah sih? Kok di sini ayah? Kata saksi manggilnya papa. Yang mana yang ayah? Gitu deh. Ini ada foto-fotonya, nih ada beberapa kesempatan jadi bukan cuma sekali. Karena katanya ini kenapa bisa deket? Karena Selin itu memang sering menjadi MC di acara di wilayah apa sih? Kejaksaan gitu ya. Gitu kan. Nah terus ada di video slide terakhirnya ada juga? Nggak ada. Oke lanjut, ada videonya ya. Ini kalau ini foto ada videonya. Coba kita lihat videonya seperti apa berikut ini. Oh DJ Bunga in the house. Mana sih lu? Ada Indung. Indung kita digosipin orang dong. Gimana dong? Kata-kata kita digosipin orang dong. Senyumin aja. Senyum, bener. Senyumin aja. Si Indung mah ngakak mulu. Biarin aja kata Indung. Senyumin aja. Senyumin aja. Tapi boleh kali bagi 500 beneran dong, daripada gosip doang. Beneran guys, beneran aku dapet guys. Gitu ya. Tapi kan ya kalau itu orang dugaannya karena dimanggilnya papa jadi banyak kemudian gosip-gosip. Tapi kalau soal kesaksian itu yang mengatakan dia terima uang 500 juta, nah nanti kita lihat aja ya kan. Gimana kelanjutannya. Komentar artis dan komentar netizen seperti apa? Apakah dengan klarifikasi ini mereka kemudian lebih adem? Coba kita lihat yang berikut ini. Ini si Yani beli ketupat. Ani-ani kok anaknya 4 katanya gitu. Terus, oh ini Marcel. Komen Marcel. Pinjam 100 dari Mita Lestari. Yang berikutnya juga
Dari awal kagak percaya sih, soalnya Selin pekerja keras banget katanya gitu. Ini dari Selin. Yang berikutnya ada lagi, masa iya tiba-tiba nyebut nama kadang yang kuar-kuar denial gini biasanya nanti ujung-ujungnya terbukti beneran. Katanya berikut. Ada lagi komentarnya? Mana? Cuma gitu doang. Ih, kok curang, kok cuma sedikit sih? Ya udahlah. Udahlah percaya. Pembuktian semakin pembuktian semakin mencurigakan. Lah itulah ya. Kalau kita klarifikasi itu memang ya udah. Tapi kita perlu klarifikasi masalah orang percaya atau enggak. Yaitu masalah yang percaya atau enggak gitu. Nah sekarang kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Dallas Pratama dan juga istrinya Kadita. Kemarin ini juga kembali ramai pemberitaan kisahnya di tahun 2015 saat sempat mengalami stroke begitu ya, dan bahkan sempat ingatannya terganggu. Itu pada saat itu istrinya lagi hamil, melahirkan. Itu perjuangan dan itu nggak diceritain. Sebenarnya banyak orang nggak tahu kejadian di tahun 2015. Istrinya Kadita baru bercerita itu di sekitar tahun 2018 dan saat itu penyakitnya Dallas mulai kambuh lagi gitu ya. Nah sekarang di tahun 2023 ini apa kabar pasangan ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dallas Pratama, aktor dan model kelahiran 1984 ini pernah bermain dalam sinetron Serigala Terakhir tahun 2009. Pada 2014, Dallas menikah dengan Kadita Ayu yang juga merupakan artis dan dikaruniai seorang anak bernama Halifa Elgani Dallas. Pada 2015, saat Kadita hamil 3 bulan, Dallas tiba-tiba koma karena pembuluh darah di otak pecah hingga hilang ingatan kemudian sembuh. Namun, kamu kembali di tahun 2018 karena ada pembengkakan akibat ia tidak minum obat dan menjalani kontrol. Dallas dan Kadita saat ini memiliki bisnis kuliner dan event organizer. Kadita hijrah dengan berhijab, sementara Dallas menjadi supir taksi online dan pernah kerja kantoran, namun di PHK karena pandemi COVID-19. Seperti apa kisah hijrah Dallas Pratama dan Kadita Ayu? Dan bagaimana dukungan Kadita Ayu saat Dallas Pratama mengidap penyakit tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Kadita dan Dallas. Kalau kemarin kita ngobrolnya sama kamu ya, tahun 2018 ya waktu itu ya, sekitar itu. Kamunya masih sakit. Masih tidur. Masih tidur ya. Oke. Tapi sebelumnya coba kita lihat ini kompilasi aktingnya Dallas. Berikut ini kita lihat. Tolong jaga Widya dan Kurnia dengan penuh rasa kasih sayang lo nih. Gua gak rela kalau lo lantarin mereka. Gua gak rela. Jadi ini yang diomongin sama anak-anak nih. Ada juga cewek yang mau sama lu. Lumayan lah buat ada-adaan. Mana sih buru-buru? Kapan lo mau ke markas lagi? Sekarang lagi bagus-bagus. Udah nonton lagi kan? Apalagi sih yang lo cari, Mik? Nikmatin aja hidup lo. Selagi lo masih bisa hidup. Tadi adalah cerita di cuplikan yang kedua ya? Ya. Itu adalah film yang sebelum sakit. Sebelum terakhir ya, habis itu sakit. Sebelum itu sakit. Tapi kalau lihat lagi gitu ya, mulai kerasa nggak sebenarnya itu memang udah agak kurang sehat gitu terasa? Waktu itu cuma pusing-pusing doang, Mbak. Pusing? Iya, jadi pikirnya kayak pusing biasa kita minum obat anti Obat, pusing, hilang pusing. tidur, Hilang. hilang. Ini minum sampai rumah, bilang ke Kadita, nggak hilang-hilang. Jadi ada aneurisma ya, Iya. pembekakan pembuluh Iya. darah di Iya. otak. Iya. Dan itu sempat pecah. Emang pecah? Emang pecah, jadi Emang stroke pecah. ya? Iya, stroke. Stroke, dan kamu lagi hamil 3 bulan waktu itu? Iya. Lagi hamil 3 bulan. Berapa lama waktu itu kamu sempat nggak sadarkan diri? Kalau nggak sadarin diri berapa bulan, Bu? Pokoknya dari aku Kandungan 3 3 bulan sampai 7 bulan. mau 9 bulan ya? 7 bulan. 7 bulanan. 7 bulan dan 4 bulan. 4 bulan 4 tidur. bulan itu nggak sadar. Ya. Tapi begitu bangun kamu ingatannya banyak Enggak. yang Riset, banyak keriset. ya. Tapi kamu ingat istri ya? Satu-satunya. Iya beneran, karena jadi orang tua, mama, Nggak ingat? papa nggak, itu mereka nangis sampai yang ibaratnya saya yang melahirkan, kamu malah nggak ingat saya gitu. Iya. Nah, jadi karena ingatan terakhirnya pulang ke rumah, sama Kadita waktu itu sana sholat dulu. Jadi kejadiannya pas lagi mau sholat, pakai sarung, muntah darah nyemprot.
Jadi jatuh di atas sejadah, Mbak. Gitu. Nah, jadi ingatan terakhirnya saya pulang syuting. Jadi ketika saya bangun, saya nyari kunci mobil. Oh. Gitu. Jadi kamu nggak ingat 4 bulan kamu nggak sadar itu. Nggak ingat, jadi 4 bulan tidur nggak tahu. Jadi cuma pendek ya? Ya. Sebelakang lagi udah nggak ingat? Nggak ingat. Tapi kamu bilang bahwa ada yang disyukuri juga, bahwa kamu seperti keriset, ada hal-hal yang buruk yang kamu jadi nggak ingat. Ya, udah hilangin semua, ganti semua. Ganti semua. Gaya hidup, pertemanan, di situ kita lihat ya, maksudnya ketika kita di atas, semua ibarat kayak madu, semua laler gerubung. Iya. Ketika kita di bawah, bisa dihitung jari siapa yang ada di samping kita. Itu terbukti ketika saya sakit. Yang biasa tiap hari main malam, begadang, ibaratnya pagi siang sama bareng sama saya, bisa dihitung pakai jari. Justru yang teman jauh, tiba-tiba nengok, apa kabar, bantu, atau apapun itu bentuknya. Yang tiap hari begadang, nggak ada yang nongol satupun. Itu padahal itu yang menyebabkan salah satunya ya, kurang tidur jadi tidak sehat gitu ya. Dan kamu juga ketika sempat bercerita bahwa ada hal yang ingin kamu ulang adalah saat-saat istri kamu melahirkan. Kenapa kamu ingin mengulang momen itu? Apa ya, itu kan Pada saat itu kamu udah balik sehat, ingat? pas melahirkan. Iya, pas melahirkan. Recovery-nya 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Jadi pada saat itu kondisi kamu gimana? Cuma ibaratnya pas Khalifa kan nama anak kami Khalifa, jadi ngerawat 2 bayi, 1 bayi kecil, 1 bayi besar. Iya, ya jadi begitu. Jadi kalau dibilang mau diulang, nggak semuanya pengen diulang. Tapi ya. mungkin kamu ingin mengulang dengan situasi yang lebih baik, betul. Itu ya maksudnya. Betul. Ya. Jangan sampai yang harusnya nggak dilakuin udah dilarang nih. Harusnya jangan Apa-apa misalnya. ya macam-macam jangan minum ini, jangan makan ini, tidur yang lebih baik dan segala macam. Jangan makan jeroan, Iya. jangan begadang. Iya. Pola Gitu. hidup yang lebih sehat itu Betul. ya. Jadi bukan diulang, tapi kamu ingin kalau bisa di situasi yang berbeda. Kamu ingin mendampingi istri kamu ketika melahirkan. Dan, tapi waktu itu kamu bilang juga kamu ingat istri, tapi kamu nggak ingat bahwa istri kamu lagi hamil. Betul. Jadi perutnya kan membesar kan. Kamu kenapa yang hamil sama siapa? Saya tanya begitu. Oh gitu? Iya. Sempat emosi, kamu hamil sama siapa gitu kan? Iya, kayak di sinetron. Oh iya, sampai curiga gitu karena kamu nggak ingat. Nggak ingat. Oh wow. Gitu. Jadi ya udah lahir Khalifa bareng, satu belajar jalan, satu juga belajar jalan ya. Gitu. Satu belajar makan, satu juga belajar makan. Jadi ketika kamu sadar nih, tapi secara fisik kamu belum bisa bergerak, tapi kamu bisa berkomunikasi. Bisa, tapi awal-awal pelan-pelan ya, mengingat satu persatu nama, terus nggak bisa ngomong panjang, banyak pendek-pendek gitu. Jadi kadang nggak nyambung apa segala macam. 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Ini pada tahun 2018 kita mengundang Kadita ya. Itu baru cerita tuh baru dibuka secara publik, secara luas, baru tahu apa yang kamu alami ya. Seperti apa, coba kita lihat yang berikut. Dia kayak cuma break semingguan gitu karena mau ada syuting lagi. Pas seminggu itu dia sakit yang 2015, dan itu memang aku lagi hamil 3 bulan, jadi lumayan sih. Tapi nggak berasa hamil jadinya. Karena kamu fokusnya di suami yang sakit. Jadi mual-mual apa gitu nggak berasa. Kan pada saat itu aku hamil juga aku baru pakai jilbab. Jadi kayak oh ini emang cobaan semuanya gitu kan. Terus dikasih anak, pas lagi hamil ada kejadian kayak gini nih kayak ujian aja. Dallas, aku nggak tahu sih Dallas ngerti atau enggak, aku ngomong kayak, ayo dong Mas, ini adiknya tuh mau ketemu kamu, gini-gini gitu. Terus pas itu responnya tuh selalu bagus grafiknya. Jadi aku kayak semangat sendiri, aku ngelihat dia semangat, jadi aku juga ikutan semangat. Ini Kadita waktu cerita itu kayak nggak ada jejak-jejak, tapi kalau sekarang kamu berkaca-kaca mengingat lagi. Waktu itu kamu harus strong memang, harus kuat. Tidak ada waktu buat bersedih. Kalau sekarang mengingat itu lagi. Sedih sih. Sedih. Tapi lebih senang sekarang. Soalnya nggak sendirian ya. Kalau kemarin kan sendirian. Kalau sekarang udah ada tandemannya lah. Cuma aku ngeliat tuh kayak pas ternyata perjuangannya udah sampai di titik sekarang, Masya Allah banget gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. 10 tahun. 10 tahun. Pernikahan. Tahun depan sih, sekarang 9 tahun ya. Berarti udah melewati penyakit itu 8 tahun ya. 8 tahun. Dan kalian tuh baru menikah tahu 2014 ya, sakit 2015. Sakit 2015. Sekarang 2023. Jadi perjalanan ujian pernikahan kalian langsung ya. Oh, Masya Allah. Kamu, itu kan kalau kita lihat wawancara 2018 kan kamu kayak tegar. Ada tisu, ada tisu kan? Nggak apa-apa. Kamu
kan kelihatan tegar gitu ya. Tapi kalau boleh sekarang mungkin lebih enak bercerita ya. Pada saat itu gimana kamu? Paling sedih itu apa? Mungkin paling sedih tuh itu sih, support system sih, Kak. Biasa kan kalau orang baru hamil anak pertama, pasti kan yang diharapkan ada sosok suami kan, gitu kan. Apalagi pada saat aku habis nikah tuh Dallas tuh langsung syuting stripping. Jadi tuh emang momen kita berdua jarang banget kan. Terus syuting strippingnya tuh di Pangandaran ya? Bukan. Iya kan, di yang Seorang itu. cinta, seorang Ya cinta. pokoknya stripping terus jauh lah gitu. Dimana emang masa-masa itu tuh ya aku tuh emang sendirian kan di rumah. Makanya kalau ditanya pengen ngulang lagi ya pengennya sih kayak wanita-wanita aja sih. Kalau lagi hamil ada yang sayang-sayang. Kalau ngidam ada yang beliin iya apa gitu kan. Tapi kan memang pada saat itu aku nggak ngerasain kayak orang hamil kan. Karena ya itu bolak-balik ke rumah sakit, nginep di ICU. Terus benar-benar nggak ngerasa ngidam-ngidam sama sekali. Itu ada foto lagi hamil. Iya, itu tuh kita kalau nggak salah setelah Dallas siuman, tapi juga kayaknya dia antara ingat dan nggak ingat aja, lebih kayak robot sih. Oh gitu. Nah terus sekarang dibilang kan ketika bilang, loh kamu kenapa kamu hamil? Itu kan sebetulnya dia nggak ingat. Itu kamu gimana ngadepin itu? Jadi tuh pas Dallas siuman, aku inget banget mamah mertua di sebelah kanan, aku di sebelah kiri gitu kan. Ya pertama kali yang Dallas lihat tuh mama mertuaku, terus dia kayak Siapa nih gitu? ini siapa gitu. Cuma waktu itu aku berpositif thinkingnya karena mamah mertua tuh nggak pakai kacamata. Mamah tuh biasa pakai kacamata kan. Terus pas ngelihat aku dia langsung nanya, yang ini siapa? Maksudnya mamanya sendiri dong ditanya ini siapa? Iya. Waduh, jadi Dia itu bener-bener kayak di dramanya, sinetron. dramanya udah dia siuman sakit, terus dramanya pakai nggak inget mama sendiri lagi ya Allah gitu. Itu kayaknya gimana? Iya, tapi masya Allah mamahnya juga kayak ngasih tahu, oh enggak nih mama, maksudnya nggak terlalu emosional kan. Iya. Ya udah terus aku bilang kan, ini Khalifah ini adik nungguin gini-gini, terus dia bingung kayak, adik emang apa, kan aku hamil. Dan Dallas itu tipikal dia suka ngoleksi foto, Kak. Jadi dari masa aku hamil atau apa dia suka ngoleksi foto. Jadi recovery-nya itu dari foto-foto yang dari handphone dia aku kasih lihat, terapinya tuh gitu, terapi ingatannya. Akhirnya sampai aku melahirkan pun dia kayak antara ini bener nggak ya gitu. Ya cuma tiba-tiba ya berjalannya waktu kayak dikasih pelan-pelan dikasih inget, sense of bapaknya dimunculin karena kan dia nggak berani megang kal karena apa? Karena masih belum Iya, secara fisik dokter belum. juga bilang gimana dia bisa ngontrol orang lain karena dia sendiri aja tuh jalan tuh masih kikuk, megang apa-apa Pakai tongkat. jatuh kayak gitu kan. Ya udah aku kayak oh ya udah nggak apa-apa, emang harus ngurus dua anak ya, bayi besar sama bayi kecil, tapi ternyata ya hasilnya alhamdulillah sih buah kesabarannya begini. Dan 2018 sempat lagi waktu itu kambuh tuh karena setelah diperiksa ada pembekakan lagi ya, ada aneurisma lagi. Ya, Ya. udah ibaratnya kayak touch up lah. Ya kan, jadi Touch up. ya kan ketika ke dokter kontrol udah lama nih, dokter jadi deket kan, dokter deket, Dallas iseng yuk, cek yuk apa bu istilah yang masuk ke dalam itu. CT apa ya? CT scan. Apa MRI apa lah itu. Kamera itu yang masuk ke dalam itu tuh Mbak, yang tiduran. Oh, kamu bengkak lagi nih. Yuk tindakan nih besok. Dalam hati nih dokter enak banget nih bilang tindakan besok, bayarnya pakai apaan ya kan. Sedikit si Kadita bilang ke nyokap, ya udahlah katanya daripada seperti yang kejadian yang 3 tahun sebelumnya, dokter bilang ini nggak separah yang dulu kok, ini cuma semalam aja kamu. Disitulah saya tahu apa yang dilakukan terhadap badan saya. Nah, karena kalau waktu itu kan kejadiannya udah tidur, udah stroke, udah habis itu siuman lagi, kembali lagi 4 bulan berikutnya Mbak. Kalau ini enggak, jadi masuk terus diliatin nih, ini kamu nih yang pembuluh darah yang pecah. Ada kalau kayak gambarnya itu ya. ada gambar-gambarnya ini. Udah ya, tarik napas ya. Kita ketemu nanti ya, cet, pingsan aja. Set, udah bangun-bangun malam. Udah dirapin, ibaratnya udah diobras ulang karena saya nggak minum obat waktu itu bandel. Iya. Mulai membengkak lagi di tempat yang sama. Nah itu namanya celana sobek. Kalau misalnya sobek lagi akan semakin melebar kan. Jadi ditacap. Tapi cuma semalam aja. Jadi Set, kayak disuntik apa tuh kayak diobras lagi, obras lagi, dirapetin lagi, bangun malam, udah masuk ke kamar, pulang besok pagi. Ya. Nah, kan secara emosional itu juga berat ya buat yang sakit gitu ya. Apa yang paling buat kamu bikin emosi banget tuh pada saat mengalami sakit selain kamu nggak bisa beraktivitas seperti biasa? Ada nggak yang bikin frustasi pada saat itu?
karena saya 10 tahun di entertainment gitu ya, maksudnya di acting, yang bikin kesel banget sih ya menghafal 1,5 halaman aja susah banget. Makanya jadi saya udah nggak mau lagi, titik baliknya nggak mau lagi syuting karena saya merasa memberatkan untuk lawan main. Sampai sekarang? Nggak tahu, belum pernah nyoba lagi. Belum nyoba lagi. Cuman kalau OTT kemarin nyoba, karena sekarang banyak OTT kan, sebentar doang. Aman, tapi kalau konvensional nih, kalau TV-TV konvensional nggak berani deh, karena pulang pagi ya. Oh iya, syutingnya, strippingnya panjang gitu, itu nggak bisa. Jadi nggak, tapi kalau OTT sih sejauh ini masih aman. Jadi, nah ini kan dia sakit, tadi istri juga mengalami perjuangan yang luar biasa. Secara ekonomi keluarga itu kan juga struggle juga ya, luar biasa. Habis. Cuci bersih. Cuci bersih. Gitu. Terus gimana? Apa aja yang perjuangannya gimana? Ngapain aja? Apa ya? Driver online sempat nggak? Itu sempat, karena nggak tahu kan ketika siuman dulu masih ada insurance, terus cover gitu buat hidup kita gedein anak dari itu cair insurance. Ngapain nih Bu? Bilang gitu. Bengong. Terus waktu itu kan baru boomingnya transportasi online. Akhirnya dia beli mobil lagi. Udah kamu aja, tadi mau nyuruh orang. Maksudnya kita dia mau nyuruh orang, kamu aja, kenapa nggak harus kamu melatih? Kamu bergerak, kamu diskusi sama orang, ketemu orang baru. Ya sudah sebentaran, akhirnya sahabat dengar lo udah bisa kerja lagi, udah masuklah ke salah satu perusahaan startup besar gitu kemarin selama 2 tahun. Oh sempat kerja? Terus lay off karena pandemi. Nah pandemi gimana tuh? Pandemi udah kena lay off, sampai sekarang belum ada lagi. Oh belum ada lagi, belum, tapi ada tawaran-tawaran OTT. OTT masih. Apa sih namanya, series gitu ya? Ya gitu. Jadi kayak melewati dah itu ya nih sekarang, insya Allah kedepannya lebih sehat, lebih mudah lagi. Apa yang berubah dari kehidupan kamu selain tadi bahwa kamu tahu oh itu pergaulan yang itu orang jelek gitu? Apa ya, dulu nggak kenal siapa pencipta saya mungkin ya. Saya cuma taunya duit. Tapi kalau Sang Khalik atau Allah udah memanggil dalam sekejap semudah membalikan telapak tangan, hilang semua harta. Jadi ya sekarang yang sholat ya saya sholat gitu. Jadi secara spiritual. Dulu puasa aja Senin Kemis. Bulan Ramadan tuh puasa aja Senin Kemis. Sekarang alhamdulillah, apalagi udah ada anak, kan nggak mau mencontohkan yang kejadian yang pengalaman yang salah atau yang jelek, nggak mungkin kita mau turunkan ke anak kita. Gitu. Jadi saya harus berubah, saya harus tunjukkan yang lebih baik supaya dapat keturunan yang lebih baik. Gitu. Kayaknya hidup kamu dulu kayaknya banyak banget gelapnya gitu. Banyak. Badan aja kan gambar tempel semua kan Mbak? Iya, badan gambar tempel semua, sekarang udah malu. Kamu Kanita kan, kamu baru berhijab waktu itu ya, terus langsung dapat tuh PR ya banyak. Iya. Gimana kamu maknainya? Sempat secara spiritual ya? Untungnya itu aku bilang, aku tuh punya support system keluarga sih. Terus nggak tahu kenapa, mungkin katanya orang kan kalau abis pakai jilbab cobaannya makin dahsyat, tapi kan di situ letak kita mau dinaikin derajatnya kan. Jadi aku kayak malah makin gitu loh. Alhamdulillahnya karena lingkungan support system jadi bikin aku bukannya makin merosot tapi makin kuat gitu. Dulu kan takut kalau aku berhijab kan gimana ya, nggak ada pemasukan lagi. Ya kan kalau kita kan di dunia entertainment ya kan gitu. Iya ya, ternyata enggak juga. Ada hidup masih aja. hidup dari sakit 10 tahun yang lalu masih hidup, masih punya ngelahirin anak, bisa sekolah sekarang Mbak. Ya, alhamdulillah. Ada aja. Apa kalau dilihat ada aja tuh bisa ada orang bantu, apalagi? Enggak sih, kayak apa ya? Sekarang kan kita ada yang ngajakin IO, kita tergabung di IO. Sekarang kan banyak event-event muslim tuh Mbak. Kayak iya, kita tergabung di salah satunya. Iya gitu. Kita udah jalan 3 tahun. Iya betul. Gitu. Terus kita jadi menfasilitasi karena aku memang suka parenting kan, aku jadinya bikin buat kalau di IO tuh aku yang megang anak-anaknya gitu. Kalau misalnya pernah dengar, ini sebut merek boleh? Jangan. Ya, ada Muslim Life Fest. Iya. Kita salah satu dari situ. Iya. Kita tim program. Karena kebetulan kita di entertainment, jadi kita menjembatani untuk menjadi menggandeng. Ini mau bintang tamu. Iya, yang sudah berhijab, yang udah hijrah. Yang cowoknya siapa? Sebut si Fulan. Iya. Alhamdulillah sih, masih Alhamdulillah. bermanfaat. Masih ada manfaatnya gitu. Jadi bukatan pintu yang lain. Iya. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini ya. Ini ada satu keluarga juga ini mau kita ajak ngobrol, ini juga melewati banyak juga ya cobaan dan tantangannya dan PR-nya. Ada keluarga ya di Sembako. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Suryadi Ishak atau Yadi Sembako, komedian sekaligus aktor kelahiran 1974 ini menikah dengan Yulia Ardi dan dikaruniai 5 orang anak. Namun anak terakhirnya meninggal setelah 6 jam lahir lantaran gangguan pernapasan. Katan Siraj, anak kedua yang mengikuti jejak sang ayah di dunia hiburan ini, terjun sebagai penyanyi dan sudah memiliki 2 single yang berjudul Cinta Terakhir dan Kembalilah. Pria yang mengaku sempat bangkrut saat pandemi ini pada 12 September lalu dilaporkan oleh pihak event organizer atas dugaan penipuan dan penggelapan lantaran merasa dirugikan 198 juta rupiah. Oktober lalu, Yadi hadir diperiksa polisi setelah sebelumnya sempat ditunda karena terkena masalah lambung dan gula darah. Namun, Yadi mengaku akan bertanggung jawab hingga akan menjual rumah. Bagaimana dukungan keluarga saat Yadi dalam kondisi terpuruk? Dan bagaimana dukungan orang tua Hatan untuk karirnya di dunia entertain? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.